Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Saudaraku jamaah salat subuh, saimin saimat rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala hari ini mengembalikan satu kesempatan yang baik sekali untuk kita sama-sama dapat mendulang kebaikan sebanyak-banyaknya dengan Allah berikan kesempatan berjumpa bulan agung, bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan ini. Saudaraku, pertama-tama saya ingin mengutip satu perkataan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ini memberikan motivasi besar sekali dalam diri kita tentang bagaimana kita menyambut seluruh seruan-seruan Allah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan syariat. Beliau berkata, al-ibadat mu'allalatun bimasalihil ibad. Seluruh ibadah itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan hambanya. Jadi untuk kebaikan kita sendiri. Artinya jangan pernah ada pikiran di dalam hati kita itu Allah mengambil keuntungan dengan perintah-perintahnya kepada kita. Semua perintah Allah itu kembalinya kepada diri kita. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Semakin baik penghambaan, semakin baik ibadah seseorang kepada Allah, dia kembali dalam bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah itu. Contoh, walillahil matsalul a'la, bagi Allah tentu saja perumpamaan yang jauh lebih tinggi. Seorang ayah, dia punya kamar utama lebih besar, nyaman, ya, dan bersih. Satu hari dia buka kamar anaknya, dia lihat berantakan, banyak sampah, tempat tidurnya berantakan, buku-buku berserakan. Dia bilang ke anaknya, "Nak, coba kamar ini dibersihkan. Kamu sendiri yang dapat merasakan ini nanti. Nyaman kamar kalau bersih itu kelihatan luas, nyaman, tenang. Dan kita tidak suntuk." Sang anak pun melaksanakan perintah ayahnya. Begitu kamar itu bersih, anaknya dapat melihat langsung, ah iya ya, ternyata enak sekali melihat kamar dalam keadaan rapi begini. Ayahnya mengambil keuntungan apa tidak? Tidak. Ayahnya punya kamar sendiri. Yang dapat keuntungan pertama-tama adalah anaknya, dan anaknya langsung dapat merasakan itu. Ada syariat yang langsung dapat kita rasakan manfaatnya. Perintah Allah untuk kepentingan hamba-hambanya. Ayah berkata kepada anaknya, "Nak, belajar yang baik ya. Pekan depan mulai ujian ini." Sebenarnya bagi ayahnya yang paling penting bukan ujian itu, tapi bagaimana anaknya tekun, memiliki daya saing, punya pengetahuan yang luas, dan dapat mengevaluasi apa yang selama ini dipelajari dapat diserap dengan baik. Bagi anaknya, dia berpikir yang penting tidak tinggal kelas, yang penting ya, atau minimal nilainya 10 besar masuk ke situ. Tapi ketika anak ini dewasa, dia menghadapi beberapa kesulitan, harus berkompetisi dalam hidup. Lalu dia teringat bagaimana ayahnya dulu menguatkannya, mengajaknya untuk sama-sama belajar dengan giat, dengan tekun. Dia baru kerasa bahwa oh ini manfaatnya dulu.
Untung ayahku sudah membiasakanku disiplin sejak aku kecil. Dia baru menyadari itu beberapa tahun setelahnya. Tapi di meja makan penuh dengan makanan, buah-buahan, ya, lauk pauk, juga minuman yang segar. Anak-anak dalam keadaan lapar sudah berkeliling di depan meja. Lalu ayahnya bilang, "Nak, nggak boleh ada satu pun yang makan." "Papa, tapi kami sudah lapar." "Enggak, pokoknya papa nggak bolehin kamu makan." Jangankan anak itu, kita pun bertanya-tanya maksudnya apa. Tapi begitulah syariat. Ada bagian-bagian dari syariat yang kita tidak tahu apa tujuannya, atau akal kita masih belum bisa menyingkap itu. Tapi beriring waktu kita jadi tahu itu. Saudaraku, ada video yang menarik ini. Kalau Anda buka di YouTube itu, pakai kata kunci marshmallow test. Jadi di sebuah ruangan kosong, hanya ada CCTV tersembunyi. Anak-anak disuruh masuk, anak-anak kecil disuruh masuk bergantian satu demi satu. Di atas meja diletakkan marshmallow, ya, warnanya, rasanya. Anak-anak kecil kan suka sekali. Anak-anak disuruh masuk satu persatu, satu. Lalu kemudian siapa yang dapat bertahan dalam jangka waktu 15 menit tidak makan marshmallow yang ada di atas meja itu, dia nanti ketika keluar akan diberikan marshmallow yang lebih banyak lagi. Itu macam-macam perilaku anak-anak. Ada satu yang masuk, kalem dia, udah dia tahan karena dia teringat hadiahnya nanti lebih besar lagi. Tapi ada yang baru berjalan waktu 3 menit, 4 menit, dia mulai melirik ke marshmallow itu. Dia lihat, kayaknya enak ini, kayaknya gitu kan. Akhirnya nggak tahan tangannya ini kan. Menit ke-5, menit ke-6, menit ke-7, dia cubit sedikit itu marshmallow. Enak nih, coba sedikit. Terus begitu. Ada yang pada menit ke-3 sudah langsung nggak sabar, langsung makan. Anak-anak ini diikuti sampai dewasa untuk penelitian. Dan yang paling bisa mengendalikan diri mereka ketika kecil, ternyata paling sukses ketika dewasa. Ramadan ini mengajarkan kita memiliki kecerdasan dan skill mengendalikan diri atau self control. Jalan panjang menuju ketakwaan yang merupakan tujuan paling jauh puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, adalah pengendalian diri. Seseorang yang gagal mengendalikan dirinya, maka tidak mungkin dapat mencapai derajat ketakwaan. Dari meja ini ke pintu itu, saya cuma butuh waktu sekitar 10 detik untuk bisa keluar masjid. Tapi jika sekiranya ada orang yang membawa piring, setumpuk piring kemudian pecah penuh di situ dengan beling-belingnya yang tajam, saya menahan diri untuk bisa keluar secepat seperti yang biasa saya lakukan. Saya coba melangkah. Ada langkah yang harus saya perpanjang, ada yang perpendek, ada yang harus agak ke kanan, ada yang harus memiringkan badan saya. Kenapa? Takut saya kena luka, terkena pecahan kaca tadi. Takwa itu. Abu Hurairah ditanya, "Ya, apa itu takwa?" Kata Abu Hurairah, "Kamu pernah tidak melewati jalan yang berduri?" "Pernah." "Bagaimana ya? Apa yang kamu lakukan kalau melewati jalan yang berduri?" "Kadang aku panjangkan langkahku, kadang aku pendekkan, kadang aku harus ke kanan atau kiri." Itulah takwa, kata Abu Hurairah. Saudaraku, kemampuan mengendalikan diri itu bukan sesuatu yang instan. Dia perlu latihan-latihan. Setiap tahun Allah latih kita dengan Ramadan merupakan nikmat yang luar biasa. Kenapa? Sebab kemampuan mengendalikan diri ini cuma ada pada diri manusia. Para psikolog melakukan penelitian bahwa ini hanya ada pada diri manusia. Jadi kalau Anda lihat hewan tidak makan makanan di depannya, itu alternatifnya cuma 2. Sudah kenyang atau takut sama majikannya. Namun dia tidak bisa membagi-bagi.
Kalau sekiranya aku habiskan makanan ini siang ini, nanti malam aku nggak bisa makan. Hewan nggak bisa begitu. Pokoknya apa yang ada di depan yang dia lakukan, itulah yang dia lakukan. Karena itulah ketika kita berpuasa, mohon diperhatikan banget ini. Keluarga muslim banyak yang terjebak pada kesalahan ini. Puasanya berhasil, dapat mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi berbuka gagal. Semua keterampilan mengendalikan diri sepanjang siang sirna. Puasa ikut Nabi, berbuka ikut hewan. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita ajarkan anak kita untuk bertahap. Makan ini dulu, takjil dulu, lalu kemudian sholat maghrib, lalu kemudian makan seperti biasa. Karena puasa itu bukan menunda, bukan menjamak makan siang kepada makan malam, bukan. Tapi benar-benar kita tidak makan siang, ya. Dan hanya makan ketika sahur dan ketika kita berbuka. Kehilangan skill mengontrol diri ini berbahaya sekali. Coba periksa penghuni-penghuni penjara, pelaku-pelaku kriminal. Apa yang menyebabkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan buruk ini? Hilang kendali diri. Self controlnya itu hilang. Mengapa orang membunuh? Gak bisa menahan diri. Kenapa orang berselingkuh? Tidak bisa mengontrol diri. Kenapa seorang korupsi? Tidak bisa mengontrol diri. Semua kejahatan-kejahatan ini bermula dari hilangnya keterampilan mengontrol diri. Nah, ini ketakwaan. Perhatikan dalam surat Ali Imran ketika Allah mendefinisikan orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddatil muttaqin. Mana muttaqin? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Tiga aja dulu. Yang pertama kata Allah, orang ini berinfak pada saat lapang dan pada saat sempit. Para ulama memiliki pembahasan yang panjang tentang makna as-sarra wad dharra. Yang paling umum kita pahami adalah as-sarra wad dharra, lapang dan sempit dalam hal materi. Jadi ketika dia kaya atau miskin, ketika dia sedang banyak tabungannya atau sedikit, dia tetap berinfak. Tetapi as-sarra wad dharra juga disebutkan para ulama tafsir, maksudnya adalah lapang hatinya ketika dia memberi kepada satu objek yang dia sukai, juga dia tetap berinfak walaupun hatinya sedang sempit, tidak suka dengan siapa yang dia berikan. Jadi sarra dan dharra bukan berkenaan dengan materi saja, tapi berkenaan dengan suasana hati. Inilah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika tetap berinfak kepada salah satu anggota keluarganya yang terlibat dalam menyebarkan berita hoax pada peristiwa Ifki, ketika Aisyah radhiyallahu anha dituduh secara mengerikan, ya, oleh kaum-kaum munafik telah melakukan perselingkuhan. Nauzubillah min dzalik. Bapak ibu-ibu berbahagia, seseorang dapat mengontrol dirinya. Kita kan begini, ketika mau memberi itu, nggak mau gua kasih dia sekarang, biar tahu rasa dia. Oh, belum bertakwa itu. Sebab ketakwaan tetap memberi ketika hatimu suka atau ketika hatimu sedang tidak suka. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang dapat menahan marah. Apa makna kadhim? Air mengalir dengan deras lalu ditutup, ya, itu kadhim. Sesuatu yang dapat melimpah tapi kemudian dikontrol. Artinya kalau seseorang lemah, memang tidak mampu untuk balas dendam, itu bukan kadhimul ghaidh, bukan orang yang menahan marah, memang takut. Tapi dia memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan untuk melampiaskan kemarahannya. Artinya orang ini berada di bawahnya secara kedudukan atau secara kekuatan, tapi dia menahan dirinya. Energi negatif itu dia coba padamkan. Tapi puncaknya apa? Wal 'afina 'anil nas. Orang melakukan keburukan, dia memberikan kebaikan, memaafkan kesalahan orang lain. Ini takwa.
Dan ini didapati dari kemampuan mengontrol diri kita. Bentuk yang paling tampak dari ketakwaan adalah mengontrol diri. Bagaimana puasa dapat menguatkan kemampuan untuk mengendalikan diri atau self control skill? Yang paling terlihat adalah bagaimana seseorang merasakan kehadiran Allah tanpa siapapun dalam hidupnya. Seorang yang sedang puasa, ketika siang hari jam 2, jam 3 siang sangat lemah dan haus, dia sedang berada di ruangan sendiri, ada air yang sangat segar, berani nggak dia minum itu? Mau nggak dia minum? Ini nggak ada orang sama sekali, ya, minum seteguk saja nggak mau kita. Kenapa tidak mau? Karena kita tidak ingin sia-sia. Kita sudah menahan diri, kan sayang tuh. Dari jam 5 atau jam setengah 5 kita tidak makan, tidak minum, udah berhasil sampai jam setengah 3, udah berapa jam itu? Tiba-tiba karena ada air yang segar di situ, kita minum seteguk. Kita bisa mengontrol diri untuk tidak minum. Kenapa? Padahal seorang pun tidak ada yang melihat. Sebab kita yakin puasa kita bisa batal. Kenapa kita yakin puasa kita batal sementara tidak ada yang tahu? Orang tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Rasa ada Allah yang selalu melihat dan mengawasi dalam hidup adalah kemewahan yang dapat menyelamatkan manusia dari perbuatan rendahan dan buruk. Kalau sekiranya kesadaran akan hadirnya Allah dalam kehidupan ini kita bawa terus dalam 11 bulan yang lain, insya Allah hidup kita ini akan selamat. Ini seperti jaring, ya, safety net yang membuat kita terlindung dari perbuatan-perbuatan buruk. Ada 2 orang lagi akad jual beli rumah dan tanah yang ada, tanah dan rumah yang ada di atasnya. Sudah sempurna jual beli ini. Berlalu beberapa waktu, sang pembeli tadi tinggal di rumah itu, menggali tanah di situ, dapat sebongkah emas. Anda bisa bayangkan ya? Coba bapak-bapak yakin ya, kalau sekiranya ini terjadi pada diri kita, kita dapat emas itu, kira-kira apa yang kita lakukan? Saya kan udah beli tanah ini, iya kan? Berarti ini rezeki saya. Ya Allah, ternyata emasnya bahkan lebih mahal daripada harga tanah tadi. Waduh, untung besar, kan gitu kita kan? Tapi lihat ketakwaan. Orang ini datang mencari penjual rumah ini sebelumnya. Datang kepadanya dan cerita, aku menemukan emas di bawah tanah tempatmu ini. Aku cuma beli rumah dan tanah, jadi ini aku kembalikan. Kata, ini kejadian nyata. Kata sang penjual tadi, aku telah menjual rumah beserta tanah, berarti semua yang ada di dalam tanah adalah milikmu. Dia juga menolak. Kehati-hatian ini bagian dari ketakwaan. Kisah kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu an berkeliling ketika menjadi khalifah. Ada sebuah rumah yang masih menyala lampunya. Umar dekati. Ketika dekat, terdengar dialog antara seorang ibu dengan anak perempuannya. Ibunya ini bilang kepada anak perempuannya, "Nak, tadi susu murni yang telah kita hasilkan, campurkan dengan air biar besok lebih banyak lagi kita jual." Anaknya bilang, "Ibu, Amirul Mukminin melarang melakukan yang begini." Ibunya tertawa dan berkata, "Gak mungkinlah Amirul Mukminin dengar, gak mungkinlah Amirul Mukminin ngelihat kamu melakukan itu malam ini." Anaknya berkata, "Jika Amirul Mukminin tidak melihat, maka Rabbu Amirul Mukminin melihat. Tuhannya Amirul Mukminin melihat." Subhanallah. Umar takjub dengan anak perempuan ini. Dia pulang ke rumah, dia cari tahu tentang siapa ini keluarga. Lalu dia lamarkan itu untuk putranya Asim bin Umar. Asim bin Umar kemudian menikah dengan perempuan ini, namanya Ummu Ammarah. Dari pernikahan ini lahir seorang anak perempuan bernama Laila. Laila menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan, anak Khalifah Marwan bin Hakam, yang
menjadi gubernur di Mesir ketika saudaranya Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah. Dari pernikahan ini lahirlah seorang anak yang diberi nama Umar sesuai dengan nama buyutnya. Kemudian Umar ini menjadi khalifah, salah satu khalifah terkemuka dari Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz. Kehati-hatian keluarga, ya, ketakwaan, merasakan kehadiran Allah dalam hidup bukan hanya menyelamatkan perempuan itu, tapi membuat dia dapat menikah dengan anak Amirul Mukminin dan memiliki keturunan juga Amirul Mukminin. Subhanallah. Kisah lain, Nafi' bercerita, kami sedang berjalan dengan Ibnu Umar. Ya, Nafi' ini tabi'in, Ibnu Umar sahabat. Abdullah bin Umar maksudnya. Berjalan di luar kota Madinah. Mereka sedang keletihan dan numpanglah istirahat di sebuah kayak kebun begitu. Ada seorang yang sedang mengembala kambing banyak sekali. Hamba sahaya yang sedang mengembalakan domba-domba milik majikannya. Ibnu Umar dan Nafi' minta air kepada anak itu dan diberikan air, sedangkan dia sendiri tidak minum. Kata Ibnu Umar, kenapa kamu gak ikut minum? Aku berpuasa. Kata Ibnu Umar, udara sepanas ini, di tengah padang yang tandus ini, engkau berpuasa. Begitulah aku menaklukkan hari-hariku. Kata anak itu. Betapa takjubnya Ibnu Umar dan coba untuk mengetes anak itu. Kata Ibnu Umar, mau enggak engkau sembelih satu dombamu ini untuk dihidangkan kepada kami? Kami akan bayar. Kata anak itu, ini bukan punyaku, ini punya majikanku. Kata Ibnu Umar, enggak bakal tahu majikanmu itu. Kalaupun dia tahu, katakan dia dimakan serigala. Satu dimakan serigala biasa. Seketika anak itu berdiri, lalu menunjukkan dua telunjuknya ke langit dan berkata, Fa'ainallah, Fa'ainallah, Fa'ainallah. Di mana Allah? Di mana Allah? Di mana Allah? Kalau begitu di mana Allah? Kata anak itu. Menangis Ibnu Umar. Saudaraku, kalau sekiranya kita dapat menahan diri tidak minum yang halal di siang hari Ramadan karena kita sadar bahwa Allah selalu bersama kita, kalau begitu di mana Allah ketika kita memfitnah orang lain? Di mana Allah ketika kita curang? Di mana Allah ketika kita berkata-kata kasar kepada istri kita? Di mana Allah ketika kita tidak baik dengan tetangga kita? Di mana Allah ketika kita bertransaksi? Di mana Allah? Di mana Allah ini terus dibawa dalam kehidupan kita ini? Ini kemewahan puasa yang tidak boleh kita sia-siakan, lalu berakhir ketika berakhirnya Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. La'allakum tattaqun. Pada makna yang paling rendah adalah dia menyelamatkan kita dari perbuatan-perbuatan rendahan dan buruk. Karena di dalam hati kita selalu berbisik, ketika ada keinginan untuk melakukan sesuatu kemaksiatan dan dosa, Fa'ainallah, Fa'ainallah, Fa'ainallah. Itu yang harus selalu kita hadirkan. Tetapi ada yang lebih mewah dari itu semua. وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Ini bentuk ketakwaan minimalis. Kalau kamu benar ketakwaanmu itu terus kamu pupuk, kamu kembangkan, kamu rawat, kamu jaga, maka wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rasa bahwa kita selalu diawasi, dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan melahirkan ketenangan yang luar biasa dalam hidup kita. Hatim Al-Asam, seorang alim terkemuka pada masa Bani Abbasiyah. Dia sedang duduk di depan rumahnya, melihat orang-orang di kampungnya itu sedang bersiap-siap untuk pergi haji. Hatim ini sedih sekali, dia orang tidak punya. Kerja sehari-hari sangat sederhana. Tiba-tiba datang putrinya, umur 10 tahun. Datang ke ayahnya dan berkata, "Ayah, kenapa aku lihat engkau sedih?"
Kata ayahnya, aku rindu dengan Baitullah. Rindu sekali aku untuk pergi haji. Lalu kenapa? Apa yang menghalangi untuk berangkat? Kata Hatim, nak, kalau aku bisa sambil kerja ketika berangkat haji, tapi aku tidak bisa meninggalkan bekal yang cukup untuk kalian selama aku pergi. Anaknya ini tertawa dan berkata, ayah, engkau ini pemberi rizki atau cuma yang makan rizki? Ya, kata ayahnya. Takjub Hatim dengan kecerdasan anaknya ini. Tentu saja ayahmu ini adalah akilu rizq, yang makan rizki, bukan ar-razzaq, bukan Allah yang memberikan rizki. Itu Allah. Ayahmu ini hanya makan rizki. Kalau begitu ayah bisa berangkat. Sebab yang berangkatkan yang makan rizki, sementara pemberi rizki tetap bersama kami. Ayahnya bilang, kalau begitu kamu bilang ke ibumu. Ya, sang anak pergi ke ibunya, merayu ibunya untuk mengizinkan sang ayah ini berangkat. Akhirnya ibunya pun luluh, diizinkan ayahnya. Hatim beberapa hari bekerja ekstra agar dapat meninggalkan beberapa bahan-bahan makanan di rumahnya selama dia pergi. Dia sendiri kemudian menjadi pekerja yang menyediakan makanan, menyiapkan untuk orang-orang selama perjalanan dalam haji, biar dia dapat makan di situ. Ketika hari berangkat tiba, berangkatlah mereka. Berlalu satu malam dari perjalanan, pemimpin kafilah ini disengat oleh satu hewan melata, ya, kayak kalajengking begitu. Mengadu kesakitan, lalu bertanya kepada orang-orang, siapa yang dapat meruqyah ini? Gitu. Orang-orang teringat dengan kesalehan Hatim al-Asam. Dipanggillah Hatim di belakang, ya, di belakang rombongan bekerja, ya, cuci piring, nyiapkan makanan, begitu. Lalu dipanggil Hatim. Hatim bacakan Al-Fatihah dan beberapa ayat dalam Al-Quran. Ini warid, masyru', ya. Seorang yang terkena binatang itu dapat diruqyah dengan Al-Fatihah. Para sahabat melakukan itu dan Nabi mengakuinya. Dengan izin Allah sembuh. Kata pimpinan rombongan ini, nafaqatiz zahab wal iyab alaihi. Aku yang menanggung akomodasi pulang pergi. Mulai sekarang gak usah kerja lagi. Akhirnya Hatim al-Asam menjadi jamaah biasa bersama yang lain karena sudah ada yang menanggung kebutuhan-kebutuhannya. Ini yang terjadi pada diri Hatim. Apa yang terjadi dengan keluarganya? Hari kedua berlalu, hari ketiga berlalu masih aman. Hari keempat habis bekal itu. Adik-adik anak perempuan tadi mulai merengek-rengek nangis. Sang ibu mulai menyalahkan sang anak. Kamu yang ngotot banget biar ayahmu itu pergi. Anaknya ini tertawa. Adik-adiknya menangis, dia tertawa. Dia berkata, ibu, abuna hadza akilu rizqin amir razzaq. Bapak kita itu yang makan rizki atau yang memberi rizki? Kamu selalu tanya itu. Tentu saja yang beri rizki adalah Allah, kata ibunya. Kata anaknya, kalau begitu, zahaba akilu rizqin wa baqiyar razzaq. Kalau begitu yang pergi adalah yang makan rizki, sementara pemberi rizki adalah tetap bersama kita. Ketika dialog ini terjadi, pintu rumah mereka ada yang ketuk. Rupanya ada utusan rombongan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur sedang melakukan perjalanan melewati kampung itu, kehabisan air minum. Jadi diketuklah rumah yang paling dekat, rumah mereka, minta air, diberikanlah air. Ketika Khalifah minum, dia merasakan segar sekali air itu, tidak seperti biasanya. Dia tanya, ini dari rumah siapa? Ditanyalah orang-orang kampung itu, dan mereka menjawab, ini adalah rumah Hatim al-Asam. Rupanya nama Hatim al-Asam ini sudah lama didengar oleh Khalifah karena keilmuannya. Khalifah tanya, Hatim al-Asam yang alim itu? Ya, betul. Kalau begitu suruh dia menghadap. Orang-orang berkata, Khalifah, dia sedang pergi haji. Ya, Khalifah melihat rumah yang sederhana tapi dia bisa pergi haji. Kalau begitu, kata Khalifah, kewajiban kita lah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya selama dia haji.
Abu Ja'far Al-Mansur membuka, ada kayak ikat pinggang ya. Pembesar-pembesar dulu pakai itu. Di dalamnya diletakkan dinar, dirham dan beberapa permata-permata gitu, barang-barang berharga. Dia buka itu dan dia letakkan di depannya. Ini untuk Hatim dan keluarganya. Lalu dia menoleh kepada rombongannya. Kan kalau presiden pergi itu selalu bersama menteri, bersama ya panglima, bersama investor-investor, pengusaha-pengusaha. Kata Khalifah Abu Ja'far, siapa yang mencintai khalifah akan melakukan hal yang sama. Akhirnya semua menteri, semua pembesar-pembesar dan para pengusaha ikut meletakkan itu. Dan itu kemudian diberikan kepada keluarga Hatim Al-Asam. Cukup untuk kebutuhan hidup sepanjang hidup mereka. Tertawalah seisi rumah Hatim Al-Asam ini. Ya, ibunya merasa senang dapat membeli makanan untuk anak-anaknya. Ketika yang lain tertawa, anak gadis umur 10 tahun tadi menangis di pojok ruangan. Ibunya mendatanginya dan berkata, "Ya wayhaki, celaka engkau. Tadi adik-adikmu menangis, engkau tertawa. Sekarang mereka tertawa. Makanan kita sudah banyak, engkau menangis. Apa yang membuat engkau menangis?" Kata anak Hatim Al-Asam ini, "Aku menangis jika sekiranya pandangan manusia saja melihat keadaan kita langsung kasihan, apalagi pandangan Allah yang Arhamur Rahimin. Apalagi Allah yang maha lembut, maha pengasih, lebih dari apapun dalam memandang kita." Ini tentang rentang ketakwaan dapat menjadi keamanan psikologis sampai keamanan ya dalam bentuk materi dan seterusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, setiap tahun kita mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi kita ingin bagaimana ketakwaan ini belajar bekerja di dalam kehidupan kita ini secara nyata melalui kisah-kisah yang tadi telah saya sampaikan. Saudara, ayat 183 ini kita fokus kepada ketakwaan dan bagaimana kemampuan mengontrol diri adalah jalan menuju ketakwaan. Dan itu yang diajarkan oleh puasa. Dalam hadis, saya pilihkan redaksi dari Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Was-siyamu junnah. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaim." Dan puasa itu kata Nabi adalah perisai. Apa yang kita pahami ketika disebut kata perisai? Yang pertama, perisai itu sesuatu yang digunakan pada saat perang, iya kan? Pada saat tidak damai, tidak sedang berkecamuk perang. Ada nggak orang dalam keadaan damai keluar rumah pakai perisai? Nggak ada. Ya zaman dulu ini. Jadi perisai adalah sesuatu pada saat tidak normal, pada saat tidak damai. Semakin kacau, semakin besar satu peperangan, maka semakin membutuhkan akan perisai. Jadi ketika Nabi berkata puasa adalah perisai, maka dia seperti bahtera yang dapat menyelamatkan manusia dari gelombang-gelombang fitnah. Semakin besar gelombang, semakin kita butuh bahtera yang lebih kokoh. Semakin besarnya serangan, semakin kita membutuhkan perisai yang lebih kuat. Ketika kita menyadari kita hidup di akhir zaman dan fitnah sangat besar, maka kebutuhan kita akan perisai semakin menjadi-jadi. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika disebut kata perisai, yang kita bayangkan adalah bagaimana dia menjadi pelindung sesuatu yang buruk dari luar, iya kan? Kita melindungi diri kita dari sesuatu yang buruk yang datang dari luar. Tapi Nabi ketika menjelaskan makna junnah yang disebut dengan perisai, menutupi. Jin itu disebut jin karena dia tertutup, tidak bisa dilihat, ya. Itu arti jin. Nabi menyebutkan jika seseorang pada hari dia berpuasa, maka janganlah dia berkata-kata keji, janganlah dia berteriak-teriak marah. Jika ada yang mencacinya, jika ada yang menyerangnya, dia cukup berkata, aku ini orang yang sedang berpuasa.
rupanya dalam pengertian ini, junnah bukan hanya menjadi tameng yang dapat mencegah keburukan dari luar, tapi dia juga mencegah keburukan dari dalam. Kita mampu untuk berkata-kata keji, kita mampu untuk marah, melampiaskan kemarahan, berteriak-teriak, tapi kita tidak melakukan. Kenapa? Karena ada puasa di situ. Jadi puasa adalah perisai yang dapat melindungi keburukan dari segala penjuru, eksternal atau internal. Ini ketakwaan. Ini ketakwaan. Baik. Pelajaran pertama dari puasa dari ayat 183 adalah tentang kontrol diri yang dapat mengantarkan kita kepada ketakwaan. Pelajaran kedua, saudaraku, di ayat 184 itu Allah berfirman ayyaman ma'dudat. Hari-harinya itu terbatas. Orang kalau tahu deadline sudah dekat, waktu sudah terbatas, dia pasti disiplin. Iya kan? Orang yang tidak bisa belajar, baru baca 5 menit saja sudah ngantuk, tapi begitu tahu besok ujian, ternyata bisa dia begadang sepanjang malam. Sistem kebut semalam itu kenapa? Karena waktunya terbatas. Allah ingatkan kepada kita tentang Ramadan ini, waktunya terbatas. Pertama, berarti ini sangat berharga. Yang kedua, sebentar lagi dia akan berlalu. Tanpa terasa, kalau kita tidak memanfaatkan Ramadan ini sebaik mungkin untuk mengubah kehidupan kita, bukan hanya taat semusim, maka insya Allah kita akan dewasa sampai kita akan disiplin sampai akhir hidup kita. Kedisiplinan ini karena kita merasa kehidupan kita terbatas. Kenapa kita belajar dari keterbatasan hari-hari Ramadan, begitu juga hari-hari kita tinggal di bumi ini juga terbatas. Orang kalau puasa ini disiplin sekali ya. Selelet apapun orang, sesuka apapun dia terlambat ketika berjanji, tapi kalau buka puasa nggak pernah terlambat. Begitu azan, iya kan? Ya, ini bukan lucu-lucuan, Pak. Ini benar, ya. Artinya sebenarnya kita itu bisa disiplin, gitu. Kita menanti-nanti bahkan azan. Udah azan atau belum? Coba kalau sekiranya kita dengan janji begitu, kita dengan azan begitu, untuk pergi ke masjid. Ada orang saleh sebelum azan selalu sudah ada di masjid. Ditanya sama dia, kenapa kamu tidak nunggu azan dulu? Dia bilang azan itu adalah tambihul ghafilin, pengingat untuk orang-orang yang lalai. Aku takut termasuk dari rombongan itu. Jadi dia yang datang dulu sebelum azan datang. Ayyaman ma'dudat memaknai Ramadan sebagai momentum untuk disiplin, momentum untuk mengisi waktu kita ini dengan baik. Yang ketiga, dari ayat 185 Allah menyebutkan tentang bulan Ramadan secara khusus. Saudaraku, kalau disebutkan bulan Ramadan, yang pertama kali teringat di kita apa? Puasa. Buka bareng. Agak keren dikit. Atau sahur, on the road kalau dulu. Artinya kita selalu terfikir yang pertama-tama adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan puasa. Padahal di dalam Al-Quran Allah cuma menyebut kata Ramadan sekali. Pada ayat 185 ini, Syahrul Ramadan. Allah ketika menyebutkan Ramadan itu, Allah tidak menyebutnya sebagai bulan diwajibkan berpuasa, tapi sebagai bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi hubungan antara Ramadan dengan Al-Quran lebih erat daripada hubungan antara Ramadan dengan puasa. Ada uzur seseorang untuk tidak berpuasa, tapi tidak ada uzur bagi seseorang untuk lari dari Al-Quran. Yang menyebabkan Ramadan ini mulia bukan karena puasa, tapi karena turunnya Al-Quran di situ. Jangan sampai kita berbahagia, berbunga-bunga hati kita dengan datangnya bulan agung Ramadan, tapi kita lupa yang membuat bulan ini agung adalah Al-Quran. Kita sama-samalah, ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Al-Quran, bagaimana kita mentadabburinya, bagaimana kita mempelajari isinya, maka teruskanlah untuk dapat melakukan itu. Mungkin satu-satu pelajaran dari ayat 183, 184 dan 185 ini menjadi bekal pertama kita di hari awal kita berpuasa pada tahun ini insyaallah. Semoga bermanfaat Bapak-Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan silakan. Baik.